Para pemberontak makin membabi buta. Nailah dan putrinya menjadi bulan-bulanan, menjadi luapan amarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita sudah memasuki bulan Zulhijjah. Mudah-mudahan yang ibadah haji pada tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi haji yang mabrur-mabruroh, makbulah, dan yang beribadah kurban juga mudah-mudahan Allah terima semuanya dan kelak di akhirat menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku semuanya, sahabat-sahabatku yang selalu menyimak Qalbun Salim dan ikut serta mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat, panjang umurnya, banyak rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan cerita tentang kesetiaan seorang gadis belia berusia 18 tahun yang menikahi suami usia 81 tahun. Jadi ini cerita nyata ya sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita simak bagaimana alur ceritanya. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Thanks for watching. Terus berkembang, kesetiaan seakan menjadi barang mahal, baik dalam persahabatan, bisnis, maupun rumah tangga. Kesulitan-kesulitan kecil menjadi alasan perpecahan, perceraian yang pada dasarnya merupakan perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru mudah dan seringkali menjadi pilihan. Islam memberikan teladan tentang kesetiaan seorang istri kepada suaminya melalui kisah Nailah binti Al-Farafisah. Ia adalah istri sang Zunnuraini Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nailah berasal dari Bani Kalab, salah satu kabilah di dataran Arab yang terkenal dengan kepasihan kaumnya. Bani Kalab tak hanya melahirkan keturunan laki-laki yang cerdas, kaum perempuan mereka juga terdidik dengan baik dan tumbuh menjadi wanita-wanita yang fasih dalam berbagai bidang. Nailah dikenal cerdas dan pandai dalam bersair. Proses khitbah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbilang unik. Ketika itu Utsman telah berusia 81 tahun dan menjabat sebagai Amirul Mukminin ketiga.
Nailah tampak terkejut melihat uban telah begitu banyak di rambut pria yang terkena pemalu ini. Utsman pun bertanya dengan penuh kelembutan kepada Nailah, "Apakah engkau keberatan jika menikah denganku, laki-laki yang sangat tua?" Itu kata Utsman bin Affan ya. Gadis belia berusia 18 tahun itu tersenyum malu-malu. Ia membalas dengan sangat hati-hati dan penuh rasa hormat, "Aku menyukai laki-laki yang lebih tua." Itu kata si perempuan yang dilamar oleh Utsman bin Affan, yaitu Nailah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, "Tetapi usiaku telah melampaui ketuaanku." Nailah kembali tersenyum. Ia tertunduk lalu membalas pernyataan itu, "Masa mudamu telah engkau habiskan bersama Rasulullah SAW. Itu membuatku merasa beruntung dan itu lebih dari segala-galanya." Jawaban ini sangat menyentuh hati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka pun menikah di Madinah. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang putri bernama Maryam binti Utsman. Dengan kecerdasannya dan didikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nailah tumbuh menjadi istri yang taat dan penyayang. Suatu hari badai pemberontakan menghantam Madinah. Ribuan orang yang memendam kedengkian kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu datang menuntut sang khalifah. Mereka datang dengan membawa pedang, menginginkan nyawa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan itu mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tak lari Nailah menghadapi serangan itu dan terus menemani Utsman. Ia membesarkan jiwa kekasihnya yang melingkupinya dengan kasih sayang. Tak tahan sekedar mengepung dan menunggu, dua orang laki-laki akhirnya masuk ke dalam rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dalam keadaan seperti itu, Nailah melihat keluar dan melepaskan kerudungnya. Ia berharap para lelaki itu masih memiliki keimanan dalam hatinya dan akan memalingkan wajah meninggalkan mereka. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat apa yang dilakukan istrinya dan segera menegurnya, "Nailah, tutuplah rambutmu itu dengan kerudung. Demi Allah, lebih mudah bagiku untuk membiarkannya masuk daripada engkau berbuat haram dengan membiarkan rambutmu terurai." Itu kata Utsman. Kedua laki-laki itu akhirnya berhasil masuk ke rumah dan sampai di hadapan Utsman dan istrinya. Seorang di antara mereka mengayunkan pedangnya kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan keberaniannya, Nailah menahan tebasan pedang tersebut hingga beberapa jari-jarinya yang sangat indah terputus. Bagi Nailah, keselamatan suaminya menjadi prioritas utama. Ia tak peduli jika harus berkorban nyawa. Walaupun begitu, Nailah adalah seorang perempuan yang sangat lembut. Ia merasakan sakit yang luar biasa di ujung-ujung jarinya yang terputus. Ia menjerit memanggil pembantu laki-laki yang bernama Rabah. Lelaki satunya ikut mengayunkan pedangnya ke arah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Lagi-lagi Nailah menahan tebasan pedang dengan tangannya yang masih utuh. Beberapa jarinya yang indah terputus lagi. Jeritan Nailah tak mampu meluluhkan hati penyerang yang telah dibutakan oleh kebencian. Tindakan Nailah justru membuat dia bersikap lebih kejam. Ia mencabut jenggot Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, memukul kepalanya lalu menikamnya
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diperlakukan begitu keji. Para pemberontak kesetanan ketika pedang sudah disabetkan ke Utsman, Nailah dengan kedua tangan yang tak sempurna memeluk suaminya. Ia bersama putri mereka menutupi tubuh Utsman untuk memberikan perlindungan. Para pemberontak makin membabi buta. Nailah dan putrinya menjadi bulan-bulanan menjadi luapan amarah. Mereka dipukul dan diinjak. Nailah yang kesakitan pun berkata, "Sungguh, kalian telah membunuhnya, padahal dia telah menghidupkan malam dengan Al-Quran dan rangkaian rakaat." Suara Nailah tak lagi dianggap. Kebencian, nafsu, dan rayuan setan menyatu dalam diri pemberontak. Seseorang menyebatkan pedangnya tanpa peduli. Utsman sedang memegang Al-Quran, darah mengucur menetes jatuh. Surah Al-Baqarah ayat 137 berbunyi, "Maka Allah memelihara engkau dari mereka." Nailah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan tanganmu kering, membutakan matamu, dan tidak ada ampunan atas dosa-dosamu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun wafat di tangan para pemberontak. Sepeninggal Utsman, Muawiyah bin Abu Sufyan datang kepada Nailah dan melamarnya. Nailah menolak pinangan tersebut. Muawiyah bertanya, "Apa gerangan yang membuat Nailah menolak dia?" "Aku melihat kesedihan ini menyelimutiku seperti pakaian yang menyelimuti diri ini. Aku takut kesedihanku atas Utsman bin Affan ini akan terulang kepada orang lain seperti dia. Ini tak akan terjadi lagi," kata Nailah. "Tidak mungkin ada seorang pun yang mampu menggantikan kedudukan Utsman di dalam hatiku," kata Nailah lagi. Nailah wafat sebagai mujahidah tameng dan pembela sang Amirul Mukminin ketiga. Ia menjadi istri setia bahkan setelah suaminya meninggal dunia. Mencintai bagai Nailah bukan sekedar romantisme penuh kebahagiaan. Ia tulus menerima kekurangan suaminya yang telah uzur dan rela mempertaruhkan dirinya. Ia juga tak menafikan keindahan cinta dan ajaran yang pernah diberikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nailah menyadari mencintai adalah pekerjaan yang sakral, berat, penuh godaan dan rintangan. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari hal ini dan terus bertahan. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, di zaman dulu itu memang iman seseorang itu sangat kuat sekali ya sahabat-sahabatku semuanya, dan tidak memandang dari umur, tidak memandang dari harta, tidak memandang jabatan, semuanya dia menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesetiaan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mau berkorban jiwa, raga, dan semua ditaruhkan untuk membela agama Islam. Merekalah yang akan menjadi pemimpin nanti kelak di surganya Allah. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah tanpa lelah, tanpa melihat materi, tanpa melihat kedudukan, dia ikhlas semuanya berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru kesetiaan seorang istri kepada suaminya dan kesetiaan seorang istri terhadap amanah yang diberikan oleh suaminya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys,
Kalau gitu, terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Thanks for watching.